Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Di video sebelumnya saya mengulas beberapa pair untuk hari Senin dan untuk 1 minggu ke depan. Tapi di hari Senin market sudah merespon base-base yang saya ulas kemarin. Kita akan ulas satu persatu, dan untuk yang telat entry saya akan berikan beberapa gambaran untuk hari ini karena ada beberapa base juga yang dikunjungi oleh market di hari ini. Oke, yang pertama untuk pair Euro USD. Jika kita lihat di sini, sebelumnya saya menganalisa market Euro USD di time frame 4. Di time frame 4, market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu harga saat ini berada di base buy ini. Jika kita ke time frame 1, di sini market sudah membuat konfirmasi yaitu setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya atau candle konfirmasinya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini, saat ini harga berada di level Fibo 161 yang berdekatan dengan base sell di time frame H4. Untuk teman-teman yang telat entry atau tertinggal entry di setup yang pertama ini, teman-teman bisa menunggu di base sell ini karena di time frame 4 juga di sini terdapat base sell. Ini adalah base sell-nya dan saat ini harga terhenti di base sell tersebut. Jika base sell ini direspon oleh market membuat setup CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang entry sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada sebelumnya saya menganalisa market ini dalam keadaan setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya, candle bull ini adalah candle dominannya, dan candle bear ini adalah candle konfirmasinya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya harga akan turun sampai ke level Fibo 161. Di sini di time frame 1 sebelumnya market telah membuat setup karena di sini juga terdapat base buy di time frame 4-nya. Ini adalah base buy-nya yang kemarin saya tandai. Tapi sayangnya market tidak merespon base buy H4 ini, walaupun di time frame 1 ini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Market lebih memvalidkan penurunan yang disebabkan oleh setup sell dominan break di time frame 4. Potensinya harga mungkin akan turun sampai ke level Fibo 161 untuk pair USD Kanada. Untuk peluang entry-nya, di sini terdapat base buy di time frame 4. Ini adalah base buy-nya. Kita bisa tunggu harga di base buy tersebut. Jika base ini direspon oleh market di time frame satunya market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Base yang sudah di break oleh candle di time frame H4, artinya base tersebut tidak bisa digunakan lagi. Seperti base ini yang sudah di break oleh candle bear ini, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Berikutnya untuk pair GBP USD. Sebelumnya saya menganalisa market ini dalam keadaan setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, harga saat ini bergerak naik sampai ke level Fibo 161. Artinya setup buy dominan break di time frame 4 ini valid. Tapi sayangnya di sini market tidak memberikan peluang untuk trader base. Karena apa? Karena di sini tidak terdapat base buy. Ada base buy sebelumnya di level Fibo 50 tapi sudah di break oleh harga kalau candle di time frame 4. Artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Untuk pair GBP USD ini saya tidak menyarankan untuk entry karena sebelumnya memang tidak ada base buy di sini. Ada base sell juga di sini, tapi base ini direspon oleh market karena jika kita lihat di time frame 1, di sini market tidak membuat setup sell CB1 atau dominan. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD CHF. Untuk pair USD CHF jika kita analisa di time frame 4. Sebelumnya saya analisa di sini terdapat base buy, tapi sayangnya base buy ini tidak direspon oleh market. Ini adalah base buy-nya dan harga turun di sini karena tidak adanya respon market terhadap base buy tersebut. Kita akan lihat di time frame 4 untuk berikutnya, untuk perjalanan harga berikutnya. Untuk base buy sendiri di sini tidak ada base buy yang terdekat dengan harga. Base buy yang ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah di break oleh candle di time frame 4-nya. Kita akan abaikan untuk pair USD CHF untuk saat ini karena tidak ada base buy atau base sell yang terdekat dengan harga. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen.
Untuk pair USD Jepang Yen sama, sebelumnya saya di sini menganalisa market. Di sini tidak terdapat best buy atau best sell yang terdekat dengan harga karena sebelumnya ada best sell potensial, tapi best sell ini sudah di break oleh candle di time frame 4. Di penutupan candle terakhir kemarin di sini ada candle bull yang keluar dari best sell ini dan harga turun, tapi market masih merespon best sell ini jika kita tukar ke time frame 1. Di sini harga langsung turun tanpa membuat setup. Ada setup tapi sangat berisiko karena jarak level Fibo 0 ke level Fibo 100 ini akan sangat jauh. Jadi untuk pair USD Jepang Yen juga kemarin tidak saya sarankan untuk entry di pair USD Jepang Yen. Bagaimana untuk pergerakan ke depannya, kita akan lihat di sini. Di sini ada best buy yang terdekat dengan harga, yaitu di sini. Potensinya mungkin harga akan ke best buy ini karena best buy ini cukup baik. Kita bisa tunggu harga di best buy tersebut, atau jika ingin lebih sabar kita bisa menunggu di best buy potensial yang ini. Best ini beberapa kali direspon oleh market, 2 kali direspon oleh market. Ini adalah best buy nya yang sudah 2 kali direspon oleh market ya. Ini adalah best buy nya, ini adalah respon yang pertama, dan kemarin respon yang kedua. Potensinya adalah respon yang ketiga. Kita akan lihat ke depannya apakah market akan merespon best potensial ini. Jika market datang ke sini ke best potensial lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk entry buy di sini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD sesuai dengan yang seperti saya ulas di kemarin di video sebelumnya. Di sini market membuat setup buy CB1 break dan harga naik saat ini sampai ke level Fibo 161 lebih di time frame 4-nya. Sayangnya untuk peluang entry-nya jika kita tukar ke time frame 1, sebelumnya saya menyarankan untuk menunggu di best buy ini, tapi harga belum sampai ke best buy ini, harga langsung naik, artinya di sini kita tidak ada entry walaupun di sini market membuat setup. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD di sini market membuat setup karena sebelumnya saya menganalisa pair ini. Market saat ini membuat setup buy CB1 break di time frame 4. Lalu di situ terdapat best buy yang searah dengan setup di time frame 4. Kita akan analisa di sini. Saat ini harga sudah bergerak sampai ke level Fibo 261. Sangat cantik sekali pergerakannya. Di hari Senin harga langsung bergerak sampai ke level Fibo 261 di time frame 4, merupakan pergerakan yang sangat cantik menurut saya. Untuk peluangnya kemarin saya sudah ulas, saya menganalisa harga akan berada di best buy ini. Jika best buy ini direspon oleh market maka harga akan naik. Jika kita lihat di sini, best buy ini direspon oleh market dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga sudah berada di level Fibo 423. Sangat cantik sekali. Bagaimana peluang entry untuk kedepannya, kita akan lihat di time frame 4. Untuk di time frame 4 di sini terdapat best sell cukup jauh, tapi mungkin akan dikunjungi hari ini atau besok. Ini adalah best sell yang potensinya akan dikunjungi oleh harga. Kita akan tunggu di best sell tersebut. Jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk entry sell di sini. Berikutnya untuk market oil atau crude oil. Sebelumnya saya menganalisa market oil ini di time frame 1 karena di sini terdapat best potensial. Kita tahu ini adalah best potensial yang sudah saya tandai kemarin di video sebelumnya. Ini adalah respon yang pertama market, lalu ini adalah respon yang kedua, dan kemarin ada respon yang ketiga. Di sini ada 3 kali market merespon best potensial ini. Kita akan lihat di time frame M15 untuk respon marketnya. Sebelumnya saya menganalisa market ini, beberapa kali market merespon best sell ini. Dan saat ini juga harga sudah turun sampai ke level Fibo 161. Artinya best sell ini juga direspon oleh market karena setup dikatakan valid minimal harga bergerak turun sampai ke level Fibo 161. Setupnya valid. Potensinya mungkin harga akan turun ke sini ke level Fibo 261. Kalau level Fibo 261 ini bertepatan dengan best buy di time frame H1 untuk market oil ini. Kita akan tunggu ke depannya jika benar-benar market akan turun. Sangat cantik sekali untuk analisa market oil ini karena harga bergerak dari base ke base. Ini sesuai dengan mindset trader base, yaitu market bergerak selalu dari base ke base. Berikutnya untuk market gold. Market gold juga sama. Di sini market merespon best buy yang sudah saya analisa sebelumnya. Kita tahu di sini market membuat setup buy CB1 break.
kita akan analisa dulu. Ini adalah CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya harga akan naik ke sana ke level Fibo 161 untuk setup buy CB1 break di time frame 4. Sedangkan untuk peluang entry-nya saya sudah menganalisa pair ini. Untuk peluang entry-nya saya sudah ulas sebelumnya, yaitu di best buy ini, best buy yang merupakan IB. Best buy yang merupakan IB, dan jika kita tukar ke time frame 1, saat ini market juga merespon best buy ini dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Sayangnya di sini saya tidak dapat entry karena saya menggunakan pending order di kisaran level Fibo 50 dan harga tidak koreksi ke level Fibo 50, harga langsung naik dan saat ini harga sudah hampir sampai ke level Fibo 261. Untuk teman-teman yang entry di level Fibo 100 mungkin saat ini sudah memindahkan stop loss ke SL plus atau ke level Fibo 50 dan potensinya mungkin akan take profit karena sebentar lagi harga sampai ke level Fibo 261. Saya entry di sini di level kisaran level Fibo 50, tapi sayangnya harga tidak koreksi, harga langsung naik. Artinya saya tidak mendapatkan peluang di sini. Karena itu plus minus untuk entry, untuk instant entry di level Fibo 100 dia akan selalu mendapatkan peluang. Jika harga tidak koreksi dia tetap mendapatkan peluang, jika harga koreksi dia juga akan mendapatkan peluang. Tapi untuk yang entry saat harga koreksi ke level Fibo 50, saat market dalam kondisi seperti ini dia tidak mendapatkan peluang. Dari keduanya bisa digunakan karena itu merupakan plus minus tergantung dari kenyamanan trader masing-masing. Untuk peluang market goal kedepannya kita bisa tunggu di best sell ini, karena best sell ini merupakan best sell yang terdekat dengan harga saat ini. Jika best sell ini di time frame satunya direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk entry sell di sini. Kita akan tunggu di pergerakan harga berikutnya untuk menunggu harga di sini. Kedepannya saya akan memberikan gambaran atau ulasan market yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat video-video saya untuk melihat bagaimana saya menganalisa market menggunakan teknik base. Karena teknik ini sangat simple, kita hanya perlu menunggu dan menganalisa market di base yang terdekat dengan harga, lalu menunggu bagaimana respon market terhadap base tersebut. Oke, yang terakhir adalah pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, pada hari kemarin saya menganalisa pair ini. Sebelumnya saya menganalisa pair ini berada di base sell yang ini. Dan pada pagi hari ini best sell ini direspon oleh market, tapi sayangnya tidak membuat setup. Walaupun membuat setup CB1 break, ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya, itu risikonya sangat besar karena jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 itu sangat jauh. Walaupun di sini market sudah turun sampai ke level Fibo 161, tapi biasanya tidak mengambil setup yang risikonya terlalu besar seperti ini. Untuk peluang entry ke depannya, untuk trading ke depannya untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame 4, saat ini ada best buy yang terdekat dengan harga saat ini. Kita bisa tandai best buy ini karena untuk menunggu harga di best buy tersebut. Ini adalah best buy-nya yang sebelumnya pernah direspon oleh market saat dia membuat best dan harga langsung koreksi ke best tersebut. Lalu harga naik kembali, artinya best ini pernah direspon oleh market. Kita akan tunggu di best buy ini untuk pergerakan harga berikutnya. Jika harga datang ke base tersebut, lalu di time frame satunya market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di best buy ini. Ini adalah gambaran atau ulasan untuk market, jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.